Ya, shalom. Salam sehat semua. Salam sehat. Selamat diberkati, selamat jadi sayang Tuhan. Dan lalu wasal NKRI ya. Oke, saya kasih tema hari ini don't stop, artinya jangan berhenti. Ya, situasi memang kadang-kadang memaksa kita untuk berhenti melayani, berhenti ibadah, berhenti menjadi saksi Tuhan. Saya bicara seperti ini karena saya menemukan beberapa teman saya agak drop, bahkan sudah nggak mau melayani, nggak mau ikut ibadah, nggak mau ikut Zoom, dan mereka mulai stres. Belum stres, stres itu setengah stres maksudnya. Ya, nah sebelum mulai firman Tuhan yang sederhana hari ini, kembali saya mengingatkan, saya mungkin saya pernah bagikan ini tentang deskriptif dan preskriptif, mungkin ya pernah saya bagikan. Karena banyak orang cara memandang firman Tuhan itu ketika membaca itu kebanyakan memakai cara preskriptif. Tahu cara preskriptif artinya? Preskriptif itu seperti ini. Kalau Anda sakit, Anda dapat resep itu Anda harus ikuti. Misalnya minum obat sehari 3 kali. Kalau Anda ikuti, maka Anda akan sembuh. Itu cara memandang preskriptif. Ini kebanyakan umumnya orang-orang di luar sana di sini, saya percaya baru ya udah dewasa. Ya itu cara minum obat. Jadi kita berpikir kalau membaca firman Tuhan itu kita harus ikuti semua itu seperti itu. Contohnya kita mau berkenan di hadapan Tuhan, dan kita sering berpikir gitu. Banyak yang kita kerjakan sehingga kita berpikir ketika kita mengerjakan itu, perintah itu, maka Tuhan akan berkenan dalam hidup kita. Banyak orang berpikir seperti itu, padahal Anda mesti tahu bahwa Anda sudah berkenan di hadapan Tuhan. Mengerjakan sesuatunya berbeda dengan cara minum obat seperti ini. Biasa jadi diri kita sendiri, kita datang sama Tuhan, worship dengan cara kita sendiri, dan Tuhan itu disenangkan bukan karena worship kita, tapi dengan iman kita, dan kita memuji Dia itu dengan cara kita. Kita datang dengan cara kita, bukan cara pendeta A, pendeta B. Jadi kita apa adanya hadir dalam Tuhan. Betul maksudnya preskripsi. Karena banyak orang mau hidup dan berkenan di hadapan Tuhan benar. Ya orang dunia, tapi kita kan lain. Kita sudah dikenal oleh Dia, Dia tinggal di dalam kita, menyertai kita dalam keadaan apapun. Kalau saya mau kesaksian, panjang. Bagaimana situasi pandemi ini mengubah hidup saya, melihat lebih jelas tangan Tuhan. Dulu mungkin kita masih sabar, tetapi lewat pandemi situasi ini saya melihat lebih jelas lagi. Bukan cuma tangan Tuhan, tapi kasih-Nya itu yang gak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Ya, kita berpikir mau jadi perkenan di hadapan Tuhan, kita berpikir seperti Daud. Daud berkenan di hati Tuhan. Kita ikut-ikutan seperti Daud. Ya, saya nggak anti dengan puasa ya. Saya nggak anti juga dengan worship ya. Ya, tapi kita nggak mau seperti kayak Daud ya Daud kita. Ya, Daud nyanyi jam 2 pagi, ya dia tidurnya sore jam 6 di Israel. Kita di sini tidurnya jam 11 jam 12. Cuma jam 2 worshipnya di mana tuh? Ngaco sekalian tuh, ya kan? Nah itu cara-cara yang seperti ini kita hindari membaca Tuhan. Nah cara satunya adalah cara deskriptif. Deskriptif itu asal kata deskripsi. Tahu Anda kalau jual mobil, keterangan mobil ini ukurannya speknya begini-begini, itu deskripsi. Dan itu menghasilkan suatu gambaran besar pengertian dari firman Tuhan yang kita baca. Nah kenapa saya harus ngomong seperti ini? Karena ketika kita membaca Perjanjian Lama dengan kacamata preskriptif, dengan deskriptif, beda hasilnya. Ya, waktu membaca Perjanjian Lama kita ini
gambaran besar. Apa itu? Kasih Tuhan, saudara. Ya, kasih Tuhan yang luar biasa ini kita menemukan di dalam perjanjian lama. Ya, nah saya mulai dengan ini. Satu hal ya, saudara, saya kan tidak salut. Yang sering saya lakukan adalah ketika saya masuk salon, saudara, memang ada karyawan saya ya, ada yang muslim, ada juga yang percaya Kristen. Dan saya ubah situasi anak buah saya semua, saudara. Yang tadinya mau makan makanan sembahyang, ya, orang Kristen begitu makanan berhala, akhirnya makan juga ya saya. Ya, mungkin ada akan berpikir, ini makan makanan berhala ya. Dan saya perlu tunjukin ayat-ayat nanti, tanya ujian saya. Itu tidak ada berhala di mata Tuhan, nanti kita bahas tentang berhala ya. Ya, berhala itu buatan manusia, ya. Jadi dalam konteks tertentu saya berani lakukan itu. Untuk konteks tertentu ya, nggak di mata semua orang ya, bisa jadi batu sandungan kan nggak boleh. Ya, saya lakukan itu karena menurut saya apa ini dibuat. Dan sekarang yang muslim juga ikutan. Dulu mereka haram, tapi gara-gara kita ikut dulu nggak mau ini dua seger tahu. Ini mahal tahu. Yang saya punya salon saya yang punya rumah, dia datang beli buah. Si anak-anak yang udah pada kita nih, terutama yang orang bisa belinya buah naga, buah yang mahal-mahal apa? Udah selesai, berapa lagi diambil di mana bukan dia. Nah, ini cara kata berbicara tentang membaca firman Tuhan itu menjadi ekstrim. Nah, mudah-mudahan hari ini kita mengerti ya. Saya kalau datang ke salon, karena sering di salon, saya sering orang lewat tuh, bukan jual tahu. Dia suka nyanyi. Ini orang happy banget. Nyanyi, ketika kali lewat nyanyi. Kalah dengan orang Kristen, kalau udah nyanyi, ya bersenandung, dia nyanyi. Tahunya tahu bulan, digoreng dan mendadak. Senang apa nih orang? Kalau kamu bisa nyanyi, ya apalagi itu satunya 500, kalau 2.000. Saya nyanyi tiap hari kalau masuk salon, saya kan itu tamu-tamu ada ngomongin, ih, lu seneng amat sih. Saya bilang ya, saudara kita sudah lama nggak bisa nyanyi, betul nggak? Pandemi, berat, buru-buru nyanyi. Ya, ada ngegerutu terus. Nah, itu tamu mendengar saya nyanyi, dia bingung. Ini kok senang amat ya? Udah bertahun-tahun ya? Enggak. Karena menurut gue kita harus selalu worship, bersyukur. Karena hati yang gembira itu ekspresinya nyanyi. Oh, nggak ngomong senang tapi itu bersyukur kok. Ya, nah ini ya, sehingga kita harus belajar hari ini bahwa ada banyak hal yang saya mau pelajari di tempat ini. Yuk kita buka. Satu ayat saja, 2 raja-raja. Nah, ini saya bagikan di perjanjian lama ya, kita akan belajar yang besar atau gambaran besar. Anda akan dapat sesuatu kurang dari sini. Ya, jangan stop menjadi saksi, ya. Dua raja-raja 5 ayat. Sebetulnya nanti Anda pulang habis dari sini baca sendiri di rumah. 2 raja-raja 5 ayat pertama sama 27. Nah, kita mau memberikan gambaran besar ada di ayat ini. Beberapa pelajaran yang kita akan dapat sebagai orang percaya lewat firman Tuhan pagi hari ini. Naaman, saudara ya, panglima Raja Aram, ya, adalah seorang terpandang. Yang garis bawah ini, Naaman adalah panglima Raja Aram, ya, adalah seorang terpandang di Alkitab mengatakan demikian. Kalau terpandang itu selebriti, ya, orang hebat, orang terkenal, ya. Di hadapan Tuhannya sangat disayangi di hadapan Raja Aram, disayangi. Sebab oleh dia, katakan di sini
Jadi Alkitab memulai dengan kata Allah dalam seorang pertama disayangi Tuhan, disayangi oleh rajanya. Oleh sebab oleh dia Tuhan, oleh sebab Naaman, Tuhan telah memberikan kemenangan. Tetapi orang itu seorang pahlawan, seorang selebriti, seorang yang sangat terkenal, yang sepertinya hebat, seperti mungkin beberapa teman kita yang ada kemarin sebelum kena pandemi hebat, ya, pokoknya hebat. Kita punya teman, saya punya teman hebat, tapi gara-gara sesuatu hari ini drop ya. Ya, dikata seorang pahlawan tentara selebritas, seorang yang setiap hari senang menyanyi, karaoke, puji-puji, mungkin gereja puji-puji Tuhan ya. Tetapi waktu katakan dia sakit kusta. Sakit kusta berarti habislah karirnya. Orang yang tadinya memuji-muji itu kepada diri yang sudah tidak ada harapan, habislah masa depannya. Ya, hancur. Dan kita tahu saudara, Anda dan saya tidak pernah kebal. Walaupun saya seorang pendeta, walaupun bagus, masih ada kelemahan. Kita semua ada kelemahan, jadi jangan sopan. Ya, kita punya kelemahan. Kelihatannya teman saya hebat. Yang menilai siapa? Kelihatannya seger ya. Kelihatan yang lain semua lagi. Kita nggak ada yang tahu. Oh, kita ada kelemahan. Dan saya ini juga baru keluar dari rumah sakit. Saya lakukan ini seharusnya 2 tahun sekali. Tapi gara-gara pandemi baru 5 tahun saya panggil. Dan itu juga istri yang ingetin, waktunya generasi sehat. Kita masih sombong. Bahkan kuat, sehat, nggak ada apa. Tapi waktu itu kan lain. Ya, udah nggak ada salahnya dengan sehat. Walaupun saya dengar negatif. Itu kan sehat. Ngapain lu periksa? Ini bukan bagian itu. Ini kita adalah bagian dari kita ngerti panggilan kita. Tuhan mau kita umur panjang, Tuhan mau kita sehat. Orang sakit bagaimana bisa jadi berkat? Itu sebabnya saya melangkah belajar. Ya. Nah, ada beberapa hal yang kita harus pelajari. Nah, amat ini perlu Anda tahu. Orang bukan orang saya. Kalau bahasanya itu dia outsider, di luar orang pilihan Tuhan. Tetapi aneh, Naaman ini namanya dicampur di kita orang-orang pilihan. Nah, kita di perjanjian lama kita orang Ibrani. Berarti ada sesuatu yang kita bisa belajar dari Naaman ini. Ya, Naaman ini kan sakit kusta dan dia berpikir habis dia nggak bisa nyanyi itu, nggak worship. Ya, sehingga dia tapi puji Tuhan. Menurut kabar istrinya dia bilang, di Israel ada nabi yang sakti, ada putih dokter yang hebat sakti. Namanya Elisa. Ini saya ceritakan, ini nanti Anda baca di rumah. Elisa ini dia dengar dan tiba-tiba ada pengharapan dan dia berpikir dia akan pergi ke Israel. Dia akan menjumpai Elisa. Untuk itu dia bawanya 10 baju merek Louis Vuitton. Kenal, belajarnya waduh mahal. Karena dia kaya, terkenal orang kaya. Dia berpikir kalau gua ke Elisa, gua harus kasih dia supaya dia diterima, supaya dihormati, kan begitu ya. Kalau kita ke dokter hebat, kita berpikir apa nih yang bisa bikin dia senang? Kita menyuap dia, gitu ya. Itu manusia lama kita dulu. Ya, kalau kita mau ketemu teman, kita mau minta tolong dia, kita bawa yang dia suka, betul. Ya, ini sisa salah ngerti dia. Dia pikir Elisa itu senang dengan hal-hal itu dia bawa. Mau apa tuh? Katakan 10 perak talenta, 6.000 sikat emas, 10 pokok yang mewah. Dia pikir dengan datang ke Solo, itu Elisa akan menghormati, menghargai dia. Di dalam bayangannya, karena dia kan panglima,
Jadi kapan Tuhan menyambut dia, saudara. Tetapi coba apa yang terjadi? Buru-buru si Elisa keluar, saudara. Dia nggak pernah memilu. Bahkan cuma melalui bujangnya dia cuma ngomong gini. Tuh, apa? Libur di Sungai Yordan yang kotor. Anda udah pernah ke Sungai Yordan? Ikan lele banyak. Suruh libur di sana 7 kali. Saya pernah nyebut sih 7 kali. Pas sekalian cuci muka habis baptis orang. Ya dinginnya nggak betul. Coba. Nah, awal seorang panglima diperlakukan ini dia marah. Iya nih dokter kamu terima Tuhan. Balik. Tetapi puji Tuhan. Anak buahnya ngomong ini, bos, kamu kalau disuruh yang lebih susah, kamu lakukan. Masa dia lo aja enggak? Ya, dan akhirnya ya udah bos, ya udah kita begitu balik sadar tutupin maksudnya. Dan kita tahu akhirnya Naaman terus saya bukan soal kesembuhan ini sebenarnya. Waktu si ini sembuh, siapa? Naaman sembuh saudara. Satu hal kita belajar dari dia melihat kulitnya seperti bayi. Hari itu dia mulai bernyanyi lagi, mulai worship lagi. Apa yang dia worship? Sekarang aku tahu, dia ngomong nanti Anda baca sendiri. Dia worship mungkin halus kayak nyanyi itu. Sekarang aku tahu, misalnya nyambut gitu ya, bahwa di seluruh bumi tidak ada kecuali dia. Dari hatinya keluar ucapan syukur. Hari itu dia terhubung dengan Tuhan, connect dia dengan Tuhan. Bukan soal kesembuhannya, bukan soal mujizatnya. Kita semua mengalami mujizat, betul kan? Kalau nggak ada di sini, mungkin ada yang pernah COVID dan disembuhkan Tuhan, itu juga termasuk mujizat. Tetapi saya percaya bahwa mujizat itu, pengalaman itulah yang membawa kita connect dengan Tuhan. Sejak saat kita mengalami kemurahan Tuhan, saat itu juga kita terhubung, roh kita terhubung dengan rohnya. Karena kata Pak Bagus di sini ada apa? Cinta apa? Ya, itu Roh Kudus di mana aja. Waktu kita mengalami kemurahan Tuhan, ya, kemurahan secara pribadi, roh kita akan punya akses ke hubungan roh Allah yang hidup. Dan saat itulah penyembahan terjadi seperti tadi. Sekarang aku tahu ternyata Yesus itu hidup, Tuhan itu hidup. Menurut saya begitu, saudara. Waktu saya dijamah Tuhan, saya nangis seperti anak kecil, dan saya melihat dari sinar yang masuk dari kepala saya keluar. Saat itu saya percaya hidup saya akan berubah, hidup saya akan berhenti dari kekacauan. Dan kerjaannya Tuhan itu nggak berhenti, terus berproses. Ya. Jadi pelajaran yang pertama adalah kalau kita, tadi saya ngomong, kalau ada mengalami sesuatu perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan, susah di komunitas saya seringkali diskusi. Ya, diskusi, memang mereka sekolah teologi ada S2, S1, S3, ya. Saya cuma ikutin aja. Tapi waktu mereka minta pandangan saya cuma minta. Menurut gue sih, teologi yang lo belajar boleh. Tapi yang lebih penting, lu alami dia pribadi. Kenapa situasi yang berat ini? Kenapa kita mengalami kasih Tuhan? Kita nggak kuat, betul. Sepertinya buntu ini kok jadi buntu, soalnya kok sepi. Kok gimana pun nanti hidup ke depan? Itu jalan kita. Ya, tanpa mengalami perjumpaan pengalaman dengan Tuhan, kita akan susah itu perjalanan yang pertama. Yang pokok kedua adalah Nabi Elisa, ada tuh Elisa. Nabi ini saya sih agak kagum ya, maaf ya saya banyak kenal mereka. Tapi Elisa itu membuat inspirasi yang baik buat saya. Jadi dia sering kumpul sama teman-temannya yang orang susah. Jadi Alkitab itu membuat dia sejarah bahwa dia lebih banyak kumpul dengan orang-orang di bawah.
Sementara kita tahu kan kita nggak berdaya besar itu susah. Apalagi mau mobil baru susah. Ya tapi kalau ketemu apa besar gampang ya. Ya gampang ya. Ya mau pilih sih. Karena memang ini orang Elisa itu inspirasi saya. Sejak dulu bahwa dia itu bergaulnya sama orang. Elisa lagi miskin. Ya dia pernah tolong orang suatu wanita yang misalnya itu aku ya. Juga membangkitkan orang wanita asing anaknya yang juga membayari teman-temannya 100 mereka yang miskin kasih makan. Nah ini yang paling penting. Pelajaran kedua ya. Elisa itu orang yang mau berhenti. Kenapa saya ngomong gini? Karena dia yang mengambil inisiatif ketemu Raja Yoram. Dia bilang, Raja Yoram nggak mau nolong si Aman. Dia bilang, jangan, biar gua aja kirim ke gua. Kirim ke dia. Si Elisa ini dengan cara mereformasi dirinya sendiri dengan saudara. Kadang-kadang kita melayani kita terbiasa dengan cara-cara yang gereja, tapi bayangin Elisa pakai cara yang unik, suruhnya gurih. Mana ada pelayanan yang kayak gitu? Saya ikuti loh pelayanan yang kayak gini. Ya, jadi pelajaran kedua kita jangan pernah berhenti. Tahu begitu gue melayani, saya nggak pernah berhenti. Sampai hari ini saya rindu bikin komunitas. Teman-teman kita buat apa lu? Jemaatnya nggak ada. Siapa bilang jemaat nggak ada? Jemaat kalau kita buka mendatang sendiri. Sekarang saya punya pengalaman kemarin di satu tim. Saya telepon isi saya. Ternyata lu ke rumah ini, kenapa? Itu ini udah nggak bisa bangun dari ranjang. Ininya udah bolong, udah tua, ini bolong bang. Nah, udah tua dan sering ngamuk-ngamuk gitu, seperti bukan dirinya. Walaupun disuruh gitu, serem-serem juga kita bisa. Karena dia bilang, pemukulan banyak. Ini lu kesana nih, kata istri saya. Saya kamu kesana. Sekarang guntingin dia punya anak. Ya kan, saya hubungin saya datang. Serem juga Pak. Karena udah masukin aja nih. Jadi kita melayani tak tahu. Apalagi dia perempuan kan, perempuan orang sakit kan, kita kan jadi malu aja sih. Udah pikirannya udah jelek tuh. Saya datang. Saya pikir, aduh, Amin, Iki, mau gunting, kamu tuh udah jauh-jauh. Karena biasanya gunting banyak kayak cowok. Mau gunting, saya rasa, dulu gue guntingin anaknya. Baru mau gunting anaknya, itu si mami didorong keluar. Nah, ini dia bisa makan. Duduk gini, dia nggak gue. Jadi duduk, saya pegang kepala itu gini. Saya doa dalam hati. Jadi tenang lu dalam nama Yesus. Tenang lu, tenang dalam nama Yesus. Dalam hati doang lu. Tenang lu. Buat ambil kunci kok di sisi. Bisa. Ketakutan itu mama sendiri apa? Kalau apa? Kalau buku katakan. Karena gue sering musik orang sehat. Ya, kalau musik orang sehat. Musik setan maksudnya aku melayani orang-orang yang ngamuk. Ya, saya ingat dulu melayani orang saya cuma gini. Saya suka ngomongin. Jadi tidak tenang dulu. Kalau nanti tenang. Ya, jadi tidur. Orang yang tidur itu yang masukkan. Jangan saya tenang. Loh ya. Jadi saya pakai kunci seperti itu. Ya kan, si nenek yang nggak ngerti, nggak kenal orang, saya cuma ngomong, jadi tenang kalau dari itu dalam hati doang. Saya belum bisa kenal. Cuma dia sekali dia begini, karena saya pegang ininya. Kan mau digunting kan mesti pegang dong ya. Tapi saya punya hikmah loh, kalau gunting dari depan, dari samping, dari belakang. Mana ada itu dari mana itu bisa. Nggak ada kaca. Kalau ada kaca dia lihat gua kan. Jadi jangan sombong ya. Ini kita belajar dari Elisa. Mungkin itu yang pelajaran kedua. Nomor ketiga Yoram. Raja Yoram.
ini orang Ismail asli ya, orang pilihan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa orang itu dipilih Tuhan. Dia seharusnya punya tanggung jawab. Ya, ini kalau menurut gue sih inilah gambaran orang yang nggak punya hati. Cuma karena mungkin karena situasi kondisi yang gembala, jadi pendeta, mungkin ada yang lainnya. Si orang dikirimin surat sama Raja Aram. Dia sobek bajunya, dia menolak. Emang bos siapa? Ya, si orang ini, ya, si orang ini kok orang yang dipilih Tuhan, orang yang hebat, tapi melepaskan tanggung jawab. Selama masa pandemi saya bukan di aja. Saya ikuti perjalanan apapun, saya ikuti perjalanan teman-teman bagaimana melayani orang-orang COVID dan lain sebagainya. Kalau saya juga masih takut. Bukan saya ngomong di sini tuh saya udah super bisa, super punya iman besar. Saya juga masih takut karena saya ada penyakit dalam, penyakit dalam. Bawaan apa? Ngomong gitu ya. Mobil. Ya, saya juga punya pasangan. Artinya ini, saya memang ada terbatas, tapi saya melihat kok ada gembala yang berani kayak Pak. Ya saya lihat berani. Kalau saya tanya si takut saya. Kalau orang mati aja masih berani. Ya, tapi ini orang, nah ini menurut saya ini jangan buang dari orang. Ya, nggak berani melepaskan tanggung jawab kepada orang. Paham? Nah, kita hari ini belajar, kalau kita ditunjuk Tuhan sebagai pemimpin, ya kita harus seperti ini. Ambil alih tanggung jawab. Ya, jadi saya ngomong di sini bukan saya udah sempurna, saya juga itu kurang. Ya, jadi kita tulis di ayat dua raja-raja ini, penulis tidak tertarik dengan orang. Cuma sampai sini aja. Kenapa? Penulis tahu orang begini hal lewat namanya dicatat banyak-banyak. Ya, ini pelajaran ketiga, pelajaran ketiga. Yang pelajaran ketiga ini. Kadang orang yang dipilih Tuhan bisa cuek dengan masalah orang. Melayani pilih-pilih, saya mencatatnya punya motivasi. Kalau lu kaya, lu hebat, lu melayani. Ya, ini orang sakit dikirim ke dia, ustaz yang nggak mungkin disembuhkan. Ya kan, di otoritasnya dia kasih ke si Elisa, bukan kasih ke Elisa loh. Elisa yang cari dia loh. Ya, ada punya pengalaman dengan Tuhan tapi nggak mau berubah. Orang kayak gini banyak. Ya, nah, saudara, Anda tahu Mahatma Gandhi kan? Mahatma Gandhi itu baca Alkitab, saya tahu. Di hatinya dia percaya Yesus, saya tahu kenapa. Karena pelayanan dia terinspirasi oleh korban di atas jadi bukit ya. Jadi Mahatma Gandhi itu suka dengan Yesus, dia bilang, tapi nggak suka dengan Tuhan. Karena dia ditolak masuk gereja. Itu sebabnya dia menolak hanya gara-gara dia pakai pakaian yang Anda sempat masuk ke gereja tidak jepit. Ya, di dalam hal ini di gereja ini yang ya. Nah, tokoh keempat adalah Gehazi. Gehazi ini adalah orang Israel asli, orang Tuhan juga. Ya. Dia tiap hari dekat dengan Elisa, dia tiap hari melihat Injil diberitakan, dinyatakan kuasanya lewat Elisa. Ya. Dan dia berpikir kalau mujizat itu adalah suatu kesempatan buat dia dapat keuntungan. Ya, Gehazi lupa mujizat itu adalah pemberian dari Tuhan. Sampai hari ini kita mesti paham bahwa kalau kita melakukan sesuatu, melepaskan orang dari kata, kita bisa melayani, melepaskan, membawa orang kepada Tuhan. Itu bukan kita. Salah satu yang menjadi misi dari saya sama Rudi kalau ngomong, jangan jadi Tuhan buat mereka. Yang ada adalah bawa mereka kepada Tuhan. Orang yang sakit, orang yang alami tekanan, ikatan, ketika datang sama kita, saya cuma nunjuk Rudi atau siapa saja, itu dia, oh, yang ngomong siapa?
orang ini sendiri ikuti ajaran itu dia ngomong dan dia mengalami Tuhan pribadi. Ketika orang ini mengalami Tuhan pribadi, misalnya lihat di Golgota itu ada yang ketika mengaku dosa sendiri, ketika minta Yesus bimbing masuk dalam hidupnya, tiba-tiba orang ini jatuh sendiri. Gak ditumpang tangan, tadi jatuh sendiri. Kita udah dialiri, udah biasa, ya. Bahkan cuma kita ngomongin kamu, gimana? Nggak pernah diolok-olok, jangan bilang dulu, orang-orang. Dan orang ini ngalami Tuhan sendiri. Dan besok nggak usah disuruh pendirian Tuhan. Apa dia cari Tuhan sendiri? Itu di komunitas kita. Ya, jadi pelajaran kita mesti tahu bahwa mujizat yang Tuhan kasih, ya, ajaran Tuhan itu free, nggak perlu kita ambil uang, komisi dan lain sebagainya. Itu pemberian Tuhan. Kalau ada, saya nggak tahu, anak-anak ada suka McDonald's, tidak semuanya. Ya, ada teman gua gara-gara banyak anak, ada yang mau Tuhan lu. Ya, jadi setiap pemberian Tuhan yang gratis, kita ini gratis. Jadi kalau hari ini saya bisa berbagi di tempat ini atau menjadi saluran berkat di mana saja, itu free. Saya jarang mau terima. Apa dipaksa? Dipaksa, ya. Ada yang ikutin sampai mobil diburi ke mobil. Saya bilang enggak. Ya, tapi kalau udah begitu ya udah. Kalau kayak YouTuber itu ya orang banget gitu ya. Ya. Ya, dan kita pelajaran itu Pak. Kita tahu GHC akibatnya tahu orang seperti GHC ini kami ya. Kita akan mungkin kayak gitu. Alkitab udah jelas ngomong. Naaman usahanya hilang. Tapi dia mencari habitat yang baru. Ya, mencari siapa? GHC. Dia ayat terakhir bertutur kepada. Benar? Ya. Penyakit usaha aman ya hilang, tetapi akan melekat kepadamu, kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Serem nggak ayat ini? Jangan ambil blok ini ya, ini perjanjian lama ya. Tapi buat kita masih dikasih kesempatan terus untuk terus bertobat, gitu ya. Jadi kalau hari ini kita tahu apa yang kita lakukan demi keuntungan menjual nama Tuhan. Seperti saya ngomong Ahok dinistakan misalnya ya, kok orang-orang jawabnya gitu, padahal pada celaka yang dinistakan, ya kan? Saya sih nggak berpikir gitu. Saya mau kalau ketemu yang ini saya nggak boleh karena saya berdoa buat mereka. Saudara, Anda percaya nggak? Orang Kristen itu kalau mengutuk, ya, jadi. Karena kita ada kuasa. Kalau kita berkati, jangan berkati. Ya, ini pelajaran keempat ya. Kelima, tokoh terakhir. Cepat aja. Siapa saudara tokoh yang terakhir? Tahu nggak? Gadis budak. Nah ini bagian kita nih, ya, gadis budak, ya, yang namanya nggak dicatat. Nah, aman dicatat, tapi dia nggak dicatat. Hanya gara-gara gadis budak ini kenapa? Karena dia tahu panggilan. Seperti hari ini saya ingatkan Anda, mungkin Anda bukan pendeta, ya, tapi Anda juga dipakai Tuhan. Karena panggilan kita beda-beda. Ya di sini enggak maaf ya. Dia cuma ngomong 2 detik aja saudara. Nah, ini kan berkatalah gadis itu kepada nenek, sekiranya Tuanku menghantar nabi di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menunjukkan dia dari itu. Nggak lebih dari 2 menit dia ngomong, Mama, di Israel itu ada nabi yang pintar, dia bisa menunjukkan pasti. Dia memberitakan Injil, kabar baik. Nah ini tugas kita nih. Itu sebabnya saya juga masukkan namanya dia di sini. Ya, kenapa? Dia tahu panggilannya di mana saja berada. Bahkan ini di luar bangsa Israel, di negara Arab, Syria. Ya, dia tetap menginjil. Nah kita nggak mencatat bahwa si Naaman itu berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin dia dapat oleh-oleh. Mungkin saja selamanya dia jadi budak di sana. Tapi yang hebat adalah
namanya apa yang dia lakukan, namanya yang ditulis. Tapi apa yang dia lakukan itu menginspirasi kita semua. Terus itu yang saya lakukan di Salo. Ya, kalau ada tamu, mereka nanya, Pak, lu kan pendeta ya, kok ada sembayangan sih di sana? Ada sembayang. Kenapa? Sembayang. Ya, karena masalah. Karena saya berpikir pada berhala itu buatan manusia. Kalau dia mau sembahyang, silakan aja yang bodoh dia. Dia beli pepaya, dia beli apa? Semua anak buah lagi belinya. Bukan di sendiri. Siapa ini? Sudah, saya jangan lupa ya, apa bodoh. Baru pulang, wah dia marah. Saya nggak peduli anak buah nggak ada yang muslim, muslimnya apa? Ada yang Kristennya sudah lama, sekarang masih ikut-ikutan. Saya cuma memberikan teladan, nggak ada berhala. Ayo makan, dan mereka makan. Nah ini yang pelajaran kelima. Ya, kita mesti ingat wanita tidak ini, ya, adalah mengajarkan kita bahwa tubuh kita adalah gereja. Bukan gedung kita tempat bersekutu ini. Kita belajar, tapi Anda mesti tahu tubuh kita adalah gereja. Di mana diam-diam, ya, menjadi berkat buat semua orang. Jangan stop berhenti maksud saya hari ini. Ingat bahwa tubuh kita ada diam-diam yang besar, yang berkuasa, yang cintanya sudah dipenuhi oleh kita. Kalau tanpa cinta kita nggak bisa mengasihi dunia. Ada firman Tuhan pendeta ngomong kita nggak boleh cinta dunia. Sama. Kita justru harus mencintai dunia. Kenapa? Kalau kita nggak bisa mencintai dunia, kita nggak bisa care sama mereka. Begitulah saya tadi bersama orang dari Cibangun dia. Jadi saya mendapatkan sesuatu Bapak Ibu. Esensi dari kita menjadi orang percaya, esensi dari keseluruhan adalah kita harus bisa menerima semua orang yang berbeda. Ya, amin ya. Jadi kita belum masuk Tuhan. Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam waktu yang singkat ini kami boleh beribadah di tempat ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan walaupun sederhana, tapi biarlah kami boleh belajar. Kau terus berkarya atas pikiran dan hati kami semua. Karena kami tidak mau menjadi orang Kristen yang kami bahkan kami menjadi orang Kristen yang egois. Ajar kami untuk menjadi saksi dimanapun kami berada, memberitakan Injil atau kabar baik tentang Yesus yang mengasihi kami tanpa syarat. Tuhan, hamba berdoa untuk umat saat ini yang sedang mengalami tekanan, yang sedang mengalami masalah, karena kami tahu Engkau Tuhan yang mengasihi kami, tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak kami mampu kerjakan. Roh Kudus, hibur kami semua di dalam hidup ini, sehingga kami boleh melangkah tidak berhenti menjadi orang yang percaya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan di dalam nama Yesus kita sama-sama berdoa. Amin. Terima kasih.